observasi dengan Ibu Dieni Afrianti selaku guru matematika di SMP 1 Atap 3 Kudian. Selamat siang Bu Yeni. Selamat siang Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga sehat sekali. Begini Bu, kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol tentang supervisi akademik yang akan saya lakukan. Iya Bu. Kira-kira kapan ya Bu akan pelaksanaannya itu? Kayaknya nanti saya ambil hari Rabu aja Bu. 10 ya. 10 Mei. 10 Mei. 2023. Iya, di kelas berapa ya Bu kira-kira akan diadakan supervisinya? Di kelas 7 Bu. Kelas 7 ya. Iya. Jamnya ke berapa Bu? Jam ke-6. Jam ke-6 ya. 6-7 ya Bu ya. Iya. Iya. Kemudian kalau boleh tahu apa yang sudah Ibu persiapkan sejauh ini? Sejauh ini saya sudah mempersiapkan RPP, terus media pembelajaran, dan bahan dan alat untuk pembelajaran besok. Baik, jadi sejauh ini Ibu sudah persiapkan RPP, kemudian bahan ajarnya, dan persiapan-persiapan yang lain ya Bu ya? Iya. Baik, kemudian kalau boleh tahu Ibu, kompetensi dasar apa yang akan Ibu berikan ketika pembelajaran nanti? Kompetensi dasar yang saya ingin sampaikan nanti ke anak-anak itu mengaitkan rumus segitiga dan segi empat dengan kehidupan nyata gitu Bu. Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kompetensinya itu akan diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari ya Bu ya? Iya. Oke, super sekali. Kemudian materinya apa Bu? Materinya segitiga dan segi empat. Materinya ada segitiga dan segi empat, jadi sesuai Tapi dengan nanti tadi, tapi nanti saya mau fokuskan nggak ke segitiganya aja, cuma saya mau fokuskan ke perseginya aja. Persegi Dan persegi panjang fokusnya, karena materi persegi dan segitiga itu kan luas. Ada persegi itu ada jajar genjang, belah ketupat, dan masih banyak yang lainnya kan. Oke, berarti fokusnya ke persegi dan persegi panjang. Oke Bu, berarti lebih sempit lagi ya, Iya. bukan itu lagi. Baik. Kemudian dari materi itu apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Tujuan pembelajarannya siswa nanti setelah pembelajaran dapat menentukan luas dan keliling dari persegi dan persegi panjang. Luas dan keliling ya? Ya, luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Persegi dan persegi panjang. Oke, tujuannya berapa Bu? Ada satu atau dua? Ada dua, sama dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang luas dan keliling persegi. Mengimplementasikan luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Iya, dalam kehidupan sehari-hari. Mengimplementasikan. Tulis ya Bu ya. Iya. Kemudian dari tujuan tersebut area pengembangan apa yang ingin dicapai? Area pengembangannya siswa itu dapat mengaplikasikan rumus luas dan keliling, persegi panjang dan persegi dalam kehidupan sehari-hari. Karena pengetahuan yang berbeda-beda. Iya, betul sekali. Jadi Ibu nanti area pengembangannya adalah siswa dapat mengimplementasikan rumus luas dan keliling dari persegi panjang. Atau metode yang digunakan untuk pembelajaran itu apa? Strateginya saya tuh ingin membuat kelompok gitu Bu. Iya. Membuat kelompok, jadi nanti anak diskusi terus kemudian saya menyajikan masalah terkait dengan persegi dan persegi panjang. Jadi anak nanti berdiskusi masalah tersebut, masalahnya itu yang sudah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berarti metode yang digunakan adalah diskusi ya Bu ya? Diskusi sama ini. Nanti satu lagi saya mau belajar di kelompok itu dia berbagi dengan teman sejawat. Berbagi. Ya. Berarti menggunakan strategi think pair share ya Bu ya? Oh, iya. Oke, berarti metodenya ada diskusi, kemudian ada strategi yang digunakan think pair share. Kemudian mengapa menggunakan metode diskusi Bu? Gimana ya Bu, kan siswa kita kalau hanya mendengarkan penjelasan dari kita itu ya ada siswa yang mampu, si A memang bisa mampu, tapi nanti si B sama si C kan belum tentu mampu. Siapa tahu dengan penjelasan dengan teman sebaya si A si B sama si C ini nanti dapat memahami pelajaran. Jadi ya
meminta bantuan intinya ya ketemunya ya. Iya. Berarti memberdayakan siswa ya. Berarti mengapa menggunakan diskusi, karena untuk membuat siswa itu bisa berbagi dengan temannya yang sudah paham, berbagi dengan yang belum paham, demikian ya. Kemudian apa hambatan yang mungkin dihadapi ketika di pembelajaran dengan metode diskusi tersebut? Kalau menurut saya hambatannya karena siswa mesti nanti ada yang kurang aktif, itu pertama. Kemudian yang kedua, media pembelajaran yang kita miliki di sekolah ini kan sangat-sangat kurang, Bu. Jadi saya rasa itu sih hambatan yang terlalu. Kemudian fokus anak di kelas. Jadi hambatannya adalah siswa kurang aktif ya, siswa kurang aktif, kemudian bahan dan media ya. Kemudian apa solusi yang bisa digunakan untuk meminimalisir hambatan tersebut? Tadi dengan cara berbagi dengan teman tadi, saya berharap dengan diskusi kelompok tadi, kita kan membuat kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Jadi nanti saya berharap siswa itu semua aktif. Jadi dengan berbagi dengan teman sejawat itulah. Berarti dengan membuat kelompok heterogen, menjadikan supaya siswa semua aktif dalam belajar. Oke, super sekali Ibu. Kemudian dari percakapan observasi ini ya, apa kesimpulan yang dapat Ibu ambil? Menurut saya dari percakapan ini, jadi sebelum saya melakukan pembelajaran, saya harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu dari RPP, media pembelajaran, segala sesuatu halnya itu harus siap sebelum saya masuk ke kelas. Jadi benar-benar harus disiapkan media apa yang tepat buat anak, jadi nanti anak dapat menyerap ilmu yang kita berikan. Terima kasih Bu Yeni. Mudah-mudahan nanti waktu observasi saya dan Ibu bisa berkolaborasi di dalam kelas. Mudah-mudahan nanti waktu sama bersama itu semua prosesnya dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Mudah-mudahan nanti kita bertemu di kelas di hari Rabu ya Bu ya. Saya mohon ini koreksiannya. Oh iya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Nanti kita bisa saling kolaborasi. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
selesai. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di pendampingan 5 ya Bu sekolah kami. Mudah-mudahan nanti di pendampingan ini saya mendapatkan suatu hal yang lebih baik. Nah, ini teman Bu Sulis yang akan diajak untuk ngobrol. Iya, ini Bu Yeni, guru matematika yang kemarin saya observasi di kelasnya. Baiklah Bu Sulis, sesuai kesepakatan kita minggu lalu, Bu Sulis mengundang saya hari ini karena Bu Sulis akan meningkatkan kemampuan coaching Bu Sulis. Nah, kemampuan coaching itu ada 3 ya Bu Sulis, ada mendengar secara aktif, hadir penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, secara spesifik dari ketiga kompetensi tersebut yang akan Ibu pilih dalam materi coaching ini apa Bu Sulis? Secara spesifik dari ketiga kompetensi coaching tersebut yang ingin saya lebih kembangkan adalah bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Pertanyaan berbobot. Indikatornya bahwa Bu Sulis dalam menyampaikan pertanyaan berbobot itu indikatornya apa kira-kira? Indikatornya ketika si coach itu nanti dapat menemukan atau menggali potensi dirinya tentang solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi nanti si coach ini bisa menemukan solusinya sendiri ya. Baiklah Bu Sulis, coach bisa dimulai dengan Bu Yeni. Silakan Bu Sulis, Bu Yeni. Ya, terima kasih. Saya sebagai pengamat ya. Selamat siang Bu Yeni. Selamat siang Bu. Ya, setelah kegiatan observasi di kelas kemarin tentang pembelajaran kita di kelas, hari ini kita akan adakan percakapan pasca observasi yang tentunya akan diobservasi juga sama Ibu Siti ya Bu ya. Iya. Tentang pembelajaran kemarin di kelas Bu. Coba Ibu refleksikan kira-kira apa yang tidak baik dan apa yang perlu diperbaiki. Kalau melihat kemarin pembelajaran yang sudah terlaksana, yang sudah baik menurut saya itu dari anak itu waktu praktek sangat antusias ya Bu ya, praktek untuk mengukur, karena kemarin kebetulan materinya itu tentang persegi dan persegi panjang, menghitung luas dan berliling, dan menghitung luas dan berliling bangun-bangun yang ada di kelas. Jadi anak-anak itu sangat antusias untuk mengukurnya. Jadi dari pembelajaran kemarin itu anak terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran, misalnya dalam mengaplikasikan rumus ya, keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Iya. Baik Ibu, yang kurang maksimal ya, yang kurang maksimal itu menurut saya yang ketika anak disuruh tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka itu masih kurang percaya diri, masih kurang, dia masih malu-malu. Ya, berarti yang belum atau yang perlu diperbaiki adalah bagaimana menemukan kepercayaan diri anak ya Bu ya. Baik Ibu, dari percakapan coaching yang akan kita lakukan ini, kira-kira tujuan atau harapan apa yang akan Ibu inginkan? Ya, harapan saya yang pertama pastinya mendapatkan solusi bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri ke anak itu. Mendapatkan solusi menumbuhkan percaya diri anak ya. Ada lagi Bu selain itu? Kayaknya sementara itu dulu sampai nanti. Baik Bu, tadi di refleksi Bu mengatakan kalau yang kurang baiknya itu adalah ketika anak itu masih kurang percaya diri, dan solusi dari tujuan dari kita berjalan ini adalah bagaimana menumbuhkan percaya diri anak. Yang menurut Ibu, kira-kira anak yang percaya diri itu yang seperti apa? Kalau menurut saya itu ya anak yang percaya diri itu sudah tidak malu, terus berani tampil ke depan, suaranya itu sudah lantang, pokoknya udah nggak udur-uduran lah kayak bahasa ya. Kok udur-uduran sih ya? Sudah tidak saling tunjuk tidak saling udur-uduran. Iya. Sebelumnya pembelajaran itu anak
suka begitu ya, karena sebagai bunda kayak gitu ya, Iya. kurang percaya diri. Kemudian pada pra-observasi dulu itu Ibu menyebutkan ada strategi pembelajaran yang digunakan. Apakah sudah dijalankan di pembelajaran kemarin? Untuk strateginya alhamdulillah sudah dijalankan, tapi ya memang itu belum maksimal di bagian kemarin kan kebetulan saya menggunakan model pembelajaran TPS, share. Nah, bagian untuk diskusinya sudah berjalan, tetapi untuk membagikan jawabannya itu yang masih malu-malu. Iya, karena kurang percaya diri tadi ya Bu ya. Iya. Jadi di sini berarti kita tegaskan adalah yang menumbuhkan rasa percaya diri anak tadi. Kalau anak yang percaya diri menurut Ibu adalah yang anak yang antusias, kemudian suaranya lantang, berani maju ke depan. Kira-kira menurut Ibu apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak itu, khususnya di pelajaran itu di kelas? Saya untuk menumbuhkan rasa itu ya, rasa percaya diri, saya akan mencari referensi dulu. Mungkin nanti dapat menerapkan model-model pembelajaran yang lain yang pas, atau bisa juga ditambah dengan menambahkan apa itu SPG itu biar anak lebih semangat lagi. Dan kayaknya untuk juga biar anak itu antusias. Kemudian di pembelajaran kemarin itu, adakah Ibu lihat dari kelompok-kelompok pembelajaran anak itu yang menunjukkan bahwa anak itu percaya diri dan anak yang tidak percaya diri itu? Ada yang di kelompok 2 ya kemarin Bu, yang tengah dulu. Oh ya, kelompok 2 itu rasa percaya dirinya sudah ada tapi belum maksimal. Sudah ada tapi belum. Yang kelompok pertama yang sebelah timur kelompoknya si virus Vita. Kelompoknya virus Vita itu dia masih masih pasif ya. Berarti ada sebenarnya di dalam itu sudah ada kelompok yang aktif, sudah ada percaya dirinya, tapi ada juga kelompok yang belum ya. Nah, ini berarti apa cara yang dilakukan agar di kelompok tersebut anak itu bisa aktif? Gimana ya Bu ya? Mungkin dengan cara anak suruh apa ya Bu ya? Berlatih kali ya. Anak suruh berlatih berbicara. Mungkin dengan teman-temannya dulu lah, di lingkup kelompok itu dulu berlatih. Mungkin membagikan jawabannya, bukan membagikan lah, sharing jawabannya dengan teman-teman satu kelompoknya dulu, nanti baru ke depan kelas. Berarti langkahnya adalah dengan cara menggunakan teman ya, sebagai tutor sebaya gitu ya. Baik, untuk melatih keaktifan anak tadi menggunakan tutor sebaya itu salah satu yang digunakan untuk anak aktif. Kemudian Ibu, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam pembelajaran itu? Yang pertama ya Bu, pasti saya harus belajar lagi. Saya akan mencari referensi lagi mana model pembelajaran yang bisa menumbuhkan keaktifan siswa dan kepercayaan diri siswa yang bisa diterapkan di matematika, karena banyak model, banyak berbagai macam model itu, nggak semuanya bisa diterapkan di matematika. Kemudian saya akan berdiskusi, seperti sekarang ini saya berdiskusi sama Ibu, dan bisa dengan teman yang lainnya juga. Kemudian nanti bisa kita menanyakan sama anak-anak itu maunya seperti apa sih pembelajarannya gitu. Berarti rencananya itu adalah pertama belajar tentang model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran Ibu ya. Yang kedua berdiskusi dengan sejawat, kemudian yang ketiga adalah mungkin menanyakan kebutuhan siswa belajarnya seperti apa yang mereka inginkan gitu ya. Kira-kira di dalam rencana ini siapa yang akan membantu Ibu nantinya? Diajak kerjasama gitu ya Bu ya. Yang pastinya anak ya Bu ya, peserta didik itu.
peserta didik itu sendiri, kemudian sama dengan rekan sejawat. Ada lagi yang membantu Bu? Ya, cukup banyak itu. Ya, sementara misalnya dilakukan itu dengan orang tua dan anaknya. Kira-kira kapan Bu pelaksanaan? Kalau untuk materi yang tentang persegi dan persegi panjang itu adanya nanti lagi Bu di semester depan. Tapi kalau untuk menumbuhkan rasa percaya diri mungkin bisa secepatnya nanti ya. Tapi minta bantuannya juga ya Bu ya. Iya, insya Allah nanti siapa nanti Ibu. Berarti yang fokus kita ini berarti tentang bagaimana menumbuhkan percaya diri anak itu yang akan dilakukan segera ya. Iya, segera. Baik Ibu, dari percakapan kita kali ini tentang coaching kita yang Ibu tadi ingin menumbuhkan rasa percaya diri anak dan pembelajaran yang sudah kita lakukan, kira-kira kesimpulan apa yang akan Ibu berikan percakapan kita kali ini? Untuk kesimpulannya, ternyata setelah kita berkonsultasi ini, untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak itu bisa dengan berbagai macam cara ya Bu ya. Yang pertama tadi bisa dengan cara belajar mengulang, belajar berbicara tapi berlatih ya namanya ya. Berlatih, kemudian nanti juga bisa mencari model pembelajaran yang lain yang bisa diterapkan. Tentunya dengan kerjasama ya, kolaborasi ya. Baik Bu Yeni, itu aja mungkin yang bisa kita bicarakan di sekolah coaching ini. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan nanti. Tentunya tidak hanya sekedar rencana, tetapi juga benar-benar dilaksanakan. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri anak. Karena saya rasa sangat penting rasa percaya diri anak itu agar mereka itu mempunyai rasa seperti dihargai ya Bu ya. Jadi anak semangat untuk pelajarannya. Betul sekali. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita bisa sharing bagaimana cara menumbuhkan. Saya juga butuh ilmunya ini. Iya, kita sama-sama Bu Didi ya. Terima kasih Bu Yeni ya. Sudah jadi ya, menarik sekali coaching kali ini. Di mana Bu Yeni merasa perlu bahwa menumbuhkan rasa percaya diri anak saat presentasi itu sangat penting. Nah Bu Sulis, dari coaching yang Ibu lakukan tadi sesuai dengan rencana awal bahwa kemampuan coaching yang akan Ibu Sulis lakukan adalah kemampuan memberikan pertanyaan berbobot. Apakah menurut Bu Sulis tadi pertanyaan-pertanyaan Bu Sulis itu sudah berbobot atau belum? Kalau menurut saya sudah ya Bu, saya sudah menyampaikan adalah untuk menggali kemampuan Ibu Yeni dalam mencari solusi bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri anak untuk presentasi hasil belajarnya di depan kelas. Ada lagi? Kemudian tentang solusinya begini tadi berupa berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian dengan murid itu sendiri berlatih, kemudian dengan referensi menggunakan model pembelajaran ya yang tentunya sesuai dengan pelajaran video matematika. Ya, jadi Bu Yeni sudah menemukan solusinya sendiri ya Bu ya. Jadi sesuai dengan pengamatan saya juga bahwa pertanyaan Bu Sulis itu sudah berbobot karena si coach ini sudah mampu menyampaikan tujuan bahwa selama mengevaluasi pembelajaran sebelumnya atau ya merefleksi pembelajaran sebelumnya itu bahwa ada beberapa anak yang memang kurang pede dalam proses pembelajaran atau presentasi di depan kelas. Kemudian rencana Bu Yeni dengan adanya masalah pada siswa tersebut, Bu Yeni akan berkolaborasi dengan teman sejawat mencari model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan, dan tentunya yang sangat penting adalah berlatih terus-menerus. Kemudian rencana aksinya itu tadi ya, Ibu akan berlatih siswanya, melatih siswa berbicara di depan kelas dan mencari model-model pembelajaran yang akan
sebagai tanggung jawab Ibu akan dilaksanakan dalam pertemuan berikutnya atau secepatnya. Nah, dari pengamatan saya, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah berbobot. Kemudian perasaan Bu Sulis bagaimana setelah melakukan coaching ini? Ya, alhamdulillah setelah melakukan coaching ini saya merasa sangat puas dan lega sekali Bu, karena pertama saya bisa membantu Ibu ini dalam menemukan solusinya, dari permasalahan beliau di kelas tentang bagaimana menumbuhkan percaya diri anak. Dan tentunya yang kedua, saya juga belajar di sini ya, belajar bagaimana menumbuhkan atau menggali potensi itu ternyata memang butuh rekan untuk saling berdiskusi. Ada lagi? Saya rasa cukup. Cukup dari pembelajaran yang sudah Ibu dapatkan, Ibu sudah belajar bagaimana coaching, bagaimana observasi akademik. Nah, selanjutnya apa rencana Bu Sulis, rencana tindak lanjutnya setelah ini kira-kira apa? Rencana tindak lanjut saya tentang pengalaman coaching untuk supervisi akademik ini tentunya saya harus banyak berlatih ya Bu, tentang bagaimana memaksimalkan 3 kompetensi coaching tersebut dalam supervisi akademik, tentunya bukan hanya dengan rekan guru, mungkin dengan murid atau bahkan dengan keluarga mungkin juga bisa untuk menggali potensi-potensi mereka. Iya. Jadi memang sebagai coaching itu memang kita harus hadir secara penuh, mendengarkan aktif, karena memang kita harus menyerap apa yang disampaikan coach sehingga sama-sama bisa menyimpulkan. Berhubung waktu sudah siang ini, Bu Yeni, Bu Sulis, apakah sudah cukup atau ada tambahan? Kayaknya sudah cukup sih kalau dari saya. Kalau sudah cukup, baiklah. Saya permisi, semoga kita bertemu lagi di pendampingan individu 6 ya, Bu Sulis, Bu Yeni. Terima kasih. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.